Bagaimana sih Pak, Bapak melihat, jalannya, pemilu dan pilkada yang ada di Kabupaten Tulang Bawang kemarin? Berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan regulasi. Regulasi yang berlaku dengan PKPU. Misalnya seperti, disabilitas, terus kelompok-kelompok di daerah pelosok, itu seperti apa Pak? Untuk lansia disabilitas akan langsung jemput ke rumahnya untuk mengantarkan surat suara tapi didampingi oleh 2 saksi. Luar biasa, terobosan-terobosan dilakukan oleh KPU itu KPU. sangat, eee, peduli dengan kaum disabilitas maupun kaum-kaum rentan lainnya ya Ya. Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang mengupas tuntas informasi seputar demokrasi dan kepemiluan. Hari ini kita akan ngobrol tentang refleksi pemilu dan pilkada 2024 dan langkah strategi untuk menyongsong pemilu dan pemilihan yang akan datang. Sudah hadir bersama kita anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tulang Bawang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Tropa Pratama. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya sangat semangat sekali Oh, pada luar siang hari biasa. ini ya Pak ya. Nah, kita kedatangan tamu istimewa. Ahlinya Divisi Hukum dan Pengawasan. Boleh nih Pak, cerita atau Gimana? berbagi profil singkat kepada teman pemilih yang ada di rumah terkait profilnya Pak Tropa. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Tropa Pratama. Kebetulan saya di sini dipercaya sebagai Ketua Divisi Hukum di KPUD Kabupaten Tulang Bawang, dan saya bertempat tinggal di Menggala dengan kelahiran di Menggala juga. Selama ini mungkin profesi saya bukan sebagai penegak hukum ataupun sebagai pendamping hukum, tapi alhamdulillah juga saya dipercaya di sini sebagai untuk penegak hukum di KPU-nya. Ya, mudah-mudahan bisa dipercaya dengan amanah yang baik. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini adalah Divisi Hukum dan Pengawasan ya Pak. Iya. Bisa dibagikan atau diinformasikan kepada teman pemilih yang ada di rumah, apa sih Pak Divisi Hukum dan Pengawasan itu? Jadi gini Bu Fitri, divisi hukum itu adalah yang bertanggung jawab, pimpinan yang bertanggung jawab dalam pengawasan baik di bidang internal maupun di bidang eksternal. Ya, mulai non tahapan dan terkait tahapan. Apalagi kalau waktu masuk tahapan itu banyak aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara, khususnya anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi Ya. memang Divisi Hukum dan Pengawasan ini memang divisi yang Bertanggung bekerja jawab, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di yang ada di KPU, KPU. PKPU tadi ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak, kita pilkada dan pemilu sudah selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana sih Pak Bapak melihat jalannya pemilu dan pilkada yang ada di Kabupaten Tulang Bawang kemarin? Iya. Terkait pilkada di Kabupaten Tulang Bawang, alhamdulillah dari awal pelaksanaan tahapan, dari tahapan mulai sosialisasi, kemudian tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan PKPU yang diterbitkan oleh KPU RI. Nah, di sini juga sampai terkait kemarin ada sedikit selesai pilkada, kan ada sedikit kita pelaksanaan daripada gugatan di MK. Nah, gugatan di MK itu bukan semata-mata karena KPU ada kesalahan sesuatu, tapi mungkin ada yang dirugikan dari salah satu calon terkait dengan hasil suara ataupun ada
terkait kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika pemilihan. Nah, mereka punya hak-hak konstitusi. Salah satunya hak konstitusi mereka, salah satu calon itu yakni hak konstitusi untuk mengajukan peradilan ataupun ke MK. Namanya di situ bukan kena KPU sedikit-sedikit salah-salah. Jadi masyarakat juga harus jernih nih. Misalnya dia calon tuh ada yang ngerasa dirugikan, ya sah-sah saja untuk mengajukan di MK. Nah, alhamdulillah setelah di MK kena KPU-nya berjalan dengan baik, regulasinya baik, maka KPU tidak dengan permasalahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Wow, ini pembicaraan kita berat sekali ya Pak ya. Berat. Kalau sudah berbicara terkait hukum dan pengawasan, kita memang berbicaranya sangat mendalam. Nah Pak, kita sebelum lebih lanjut nih berbicara tentang NK dan lain sebagainya, ada nggak sih kayak bisa dibagikan kepada teman pemilih yang di rumah, kendala baik teknis ataupun non teknis yang cukup menyulitkan selama proses pilkada ataupun pemilu kemarin Pak? Nah, terkait kendala, alhamdulillah kita setelah lihat KPU mulai dari Staris sampai ke Subak, semuanya tidak ada kendala Mbak, karena mereka tahu aturan-aturan administrasi yang memang harus dilaksanakan. Karena mungkin sebelum saya, ketua divisi hukum itu kan selain dia dalam penegakan aturan hukum, itu juga ada aturan pengawasan terkait dokumentasi dan publikasi. Nah, dokumentasi itu terkait administrasi. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, salah satunya menuju persidangan ke MK ini, itu memang kita sudah siap dalam segala bentuk, mulai dari administrasi, kejadian, dalam tahapan-tahapan itu memang sudah kita tatar dengan baik dan diarsipkan dengan baik semuanya. Berarti tidak ada kendala ya Pak ya, Iya, aman Mbak. karena memang sudah sangat profesional sekali di sekretariatannya maupun di KPU-nya sendiri. Nah Pak, bisa juga nih dibagikan pilkada dan pemilu kemarin ada nggak sih Pak sengketa hasil atau pelanggaran administrasi yang dilaporkan ke MK? Nah, jadi ketika pemilu kan kebetulan saya juga belum di sini, saya sudah menjalankan ketika pilkada 27 November 2024 itu ada terkait dari salah satu calon yang mengajukan ke MK karena merasa suaranya dirugikan ataupun diduga memang ketidakbenaran oleh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun oleh lawan calon gitu. Nah, ternyata ketika di MK kita membuktikan secara integritas pekerjaan kita secara profesional bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang demikian yang dituduhkan oleh pihak calon yang dirugikan tersebut, melainkan kita menunjukkan kebenaran-kebenaran yang sudah terjadi sebelum mulai tahapan sampai selesainya tahapan sesuai aduan yang mereka ajukan di MK, Mahkamah Konstitusi itu untuk mengadili salah satu yang dirugikan calonnya. Itulah tadi pentingnya administrasi Mbak. Sehingga ketika ada pengaduan di MK, KPU sudah siap untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta ya Pak. Benar. Luar biasa sekali. Nah, menurut Bapak Tropa nih, selama menjabat sebagai anggota KPU, khususnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, apa sih Pak keberhasilan yang paling signifikan yang berhasil dicapai selama ini sampai dengan hari ini? Nah, terkait keberhasilan itu yang pertama adalah terjadinya keamanan dan ketertiban dalam waktu proses pemilihan. Dan kemudian yaitu suksesnya dalam pelaksanaan aduan yang telah terjadi diadukan oleh salah satu pihak calon di MK, dengan suksesnya kita menunjukkan kebenaran hasil kinerja KPU. Jadi di situ salah satu keberhasilan oleh KPU yang dimana kegiatan-kegiatan yang ketika terjadi oleh ada polemik ataupun aduan di MK itu ya memang divisi hukum lah yang tugasnya untuk penyelesaiannya ketika ada di Mahkamah Konstitusi. Karena pengawasan dan peraturan dalam pelaksanaan tahapan telah dilaksanakan, jadi
untuk divisi hukum membuktikan ketika di persidangan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya itu merupakan keberhasilan yang luar luar biasa. biasa ya Pak ya. Apalagi tertibnya atau lancarnya proses pilkada itu juga merupakan keberhasilan dari divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Tulang Bawang. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Tropa sebagai Ketua Divisi Pengawasan Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tulang Bawang ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak Bapak melihat tingkat partisipasi masyarakat atau tingkat partisipasi pemilih di Tulang Bawang pada saat pemilu dan pilkada? Apakah ada penurunan atau kenaikan? Jadi begini Mbak, kalau di pemilu mungkin berbeda sama pilkada. Jadi kalau pemilu itu agak lebih tinggi suara partisipasinya dikarenakan calonnya kan banyak tuh. Kalau pemilu lagi legislatif itu calon dari setiap partai itu banyak dan lebih membantu KPU untuk bersosialisasi dan terbentuknya masyarakat antusias untuk memilih daripada calon-calon kesadaran politiknya lebih tinggi. Tapi kalau pilkada ini calonnya memang hanya sebatas 3, memang perlu ekstra. Tapi ketika KPU sudah ekstra untuk sosialisasi bahwa untuk meningkatkan partisipasi, ternyata sangat berbeda ketika calon itu, kalau masyarakat itu tidak menginginkan salah satu calon maka mereka tidak memilih. Nah itu yang sangat disayangkan. Maka partisipasi kita antara 2024 dan 2019 pilkada pilkada kita 2024 dan 2017 kemarin ya sangat selisihnya hanya 1% lah, sangat sedikit. Maka disinilah PR kami semua, kami berlima untuk kedepannya mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk sebagai evaluasi bahwa ayolah kita memilih, karena kalau masyarakat tidak memilih itu rugi. Betul sekali. Rugi, sangat rugi. Kenapa saya katakan rugi? Karena hak-hak mereka hilang, secara konstitusi hak mereka hilang. Meski tidak digunakan. Iya, tidak digunakan. Tapi kan kita semua di agama diajarkan untuk memilih pemimpin. Jadi ketika ada pemimpin yang kita pilih, kita percaya, wajib di seluruh agama budaya untuk menentukan salah satu pemimpin. Jadi rugi kalau kita dikasih hak untuk memilih tapi kita tidak memilih. Apabila teman pemilih tidak menggunakan hak pilihnya itu akan merugikan diri sendiri karena yang menentukan masa depan Kabupaten Tulang Bawang itu adalah masyarakat itu sendiri. Rakyat itu sendiri dengan hak pilih yang mereka punya ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak pendekatan yang digunakan atau yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk menjangkau kelompok rentan nih Pak? Kalian punya kelompok rentan misalnya seperti disabilitas, terus kelompok-kelompok di daerah pelosok, terus juga pemilih pemula dan juga lansia, itu seperti apa Pak? Nah, mulai dari pemilih pemula ya. Kalau pemilih pemula ini kan orang-orang yang barusan masuk 17 ke 18 tahun. Nah, itu kita masih awam, masih awam. Nah, kita ajak sosialisasi langsung. Nah, sosialisasi langsung untuk memperkenalkan gimana sih cara memilih dan menuju TPS itu seperti apa. Dan kita jelaskan juga sebagai pemilih pemula, ayolah kita tentukan arah sikapnya untuk berbondong-bondong semangat untuk memilih salah satu calon pemimpin. Nah, untuk lansia, disabilitas itu memang sudah kita tugaskan di KPPS, karena saya juga dulu pernah di KPPS, itu ketika lansia, kemudian disabilitas tidak bisa hadir dan kemudian juga tidak bisa kita sosialisasi sudah kita lakukan, kemudian pemilihan tidak bisa hadir, maka seorang KPPS itu atau petugas TPS itu akan langsung jemput ke rumahnya untuk mengantarkan surat suara tapi didampingi oleh 2 saksi. Kalau kami pakai 2 saksi, yang pertama saksi dari panitia Bawaslu, kemudian dari ibu pemilih itu sendiri untuk memilihkan menentukannya. Mulai dari misalnya dari tunanetra yang buta, di situ kan di TPS itu. Nah, ini enaknya pilkada sekarang dan pemilu sekarang. Di situ telah disediakan untuk ada gambar meraba. Braille.
Braille. Iya. Jadi tunanetra sudah bisa memilih dengan jelas, bukan Iya. kita bisik-bisik, "Ini pilih nomor Iya. 2, Nomor pilih satu nomor ini nomor 1 ya, atau benar gambar sekali. apel, gambar anggur." Iya. Tidak lagi sekarang. Oh, ini. Mereka bisa menentukan Ya, pilihannya menentukannya sendiri haknya sendiri sesuai dengan hati nuraninya. nurani mereka. Luar biasa, terobosan-terobosan dilakukan oleh KPU itu KPU. sangat peduli dengan kaum disabilitas maupun kaum rentan lainnya ya Ya. Pak ya, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apakah masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang ini menurut Bapak sudah mulai lebih kritis terkait isu demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang? Jadi kalau lebih kritis, memang terbangunnya pertama kali demokrasi itu masyarakat kritis, Mbak. Mhm. Tapi ketika memang dalam kritisnya itu tidak tepat, misalnya karena dukungannya nggak masuk dalam waktu Oh. dalam kontestan kemudian Iya. tidak memilih, Mhm. itu disalahkan. Iya. Kritis itu adalah yang saya inginkan kepada masyarakat, itu kritis itu siap menghantarkan salah satu calon yang masyarakat inginkan dan ia inginkan. Jadi mengajak, bukan ngajak untuk memilih calonnya, tapi mengajak masyarakat-masyarakat itu untuk sama-sama memilih. Jadi kan tanda kutip selama ini masyarakat itu ketika terjadi masuk nih kita ke MK ada permasalahan ketika Betul. atau di KPU di demo nih, salah satu KPU di demo seolah-olah berbuat curang, berpihak sama salah satu calon atau kena di MK nih. Kalau di MK kan biasanya oh berarti KPU itu curang. Padahal mereka tidak tahu ketika mereka itu disuruh memilih nggak memilih. Iya. Nah, ketika tidak memilih suara itu misalnya kayak KPU kemarin 63% tuh. Iya. Jadi 37% ini itu dianggap sudah melarikan diri untuk mendorong calon yang lain. Padahal tidak. Suara itu tidak digunakan sama sekali, Mbak. Untuk dibuktikan di MK. Calon yang merasa 37% itu adalah suaranya, ya biasa kita seperti itu. Tapi masyarakat ini loh, ayo memilih. Jangan sampai kita dirugikan. Nah, salah satu seperti itu. 37% ini juga, Bu, belum tentu dia juga pemilih. Iya. Karena di data itu orang meninggal belum bisa dicoret oleh baik dari KPU Karena ataupun belum ada surat keterangan. Nah, jadi masyarakat juga harus sadar mulai dari individu, bukan juga kepala kampungnya, tapi masyarakat kalau misalnya dalam salah satu keluarganya memang sudah tidak ada lagi, ya silahkan laporkan ke KPU langsung ataupun ke kepala kampung ataupun capil, karena KPU melaksanakan surat hasil daftar pemilih tetap itu berdasarkan hasil pantarlih. Iya. Jadi pantarlih itu hasil dari turun langsung dan hasil data yang ada di capil. Hasil langsung mereka Ya, pilih tadi. daftar pemilih tadi. Iya. Jadi memang kritis demokrasi di sini yang diharapkan adalah masyarakat kritis untuk menggunakan hak pilihnya, bukan untuk memecah belah. Memilih salah satu calon. Ya, Pak. Iya. Itu sangat pesan yang sangat penting bagi teman pemilih yang ada di rumah, bahwa kita sebagai pemilih harus cerdas menggunakan hak pilih kita agar kedepannya tidak merasa dirugikan sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Bapak bagaimana sih melihat peran teknologi yang ada saat ini dalam mendukung transparansi pengawasan baik pemilu maupun pilkada, Pak? Ya, baik, dalam pengembangan teknologi terkait KPU ya, KPU sudah sangat luar biasa transparannya. Kadang-kadang maka saya sedih karena saya merasa di TPS dulunya. Kita sudah lelah, 12 jam kerja lebih, tiba-tiba ada isu itu bahwa suara itu bisa dikendalikan. Dianggap curang, mencoblos. Padahal kita itu kerjanya diawasi oleh Bawaslu. Iya. Kemudian ada saksi, Betul. baik dari partai ataupun dari calon. Kemudian dari kita itu KPU luar biasa. Dari hasil ya Mbak ya, hasil kita rekap, itu kita masukkan di Sirekap. Aplikasi Sirekap ya Pak. Selain dari Sirekap, sekarang ini lebih luar biasa Mbak. Kalaupun TPS itu berbohong, handphone sudah bermain semuanya. Bermain di mana-mana. Jadi memang transparannya sudah luar biasa. Ya, tidak bisa dimanipulasi. Dan terkait oknum-oknum yang ingin nakal ini tuh 97% tidak ada. Di KPU itu tidak ada. Bahkan lebih beratnya,
panitia-panitia TPS itu menjaga daripada suara-suara calon tersebut agar tidak rusak, agar tidak dipermainkan. Betul. Itu luar biasa. Makanya ketika terjadi di publik dan berharap, ayo kita buktikan kalau misalnya ada yang dirugikan. Makanya terjadi ada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai pembuktian bahwa Sebagai memang pembuktian. di sini transparansi KPU itu sendiri sudah sangat luar biasa. luar biasa sekali ya Pak ya. Di Iya. mana di perhitungan di tingkat TPS itu langsung Langsung. diupload di aplikasi Sirekap Iya. dan itu tidak bisa berubah dan tidak nggak bisa. akan bisa dirubah oleh siapapun ya, Pak ya. Ada yang berani merubah itu Ya, akan nggak bisa. sangat ketahuan ya Pak ya. Nah jadi kepada teman pemilih yang ada di rumah bahwa jangan meragukan hasil pemilu karena memang untuk Benar. transparansi hasil itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat didukung oleh teknologi di mana KPU terus memberikan terobosan-terobosan yang salah satunya tadi di Sirekap. Sirekap tadi ya, itu Pak ya. untuk pembuktiannya. Nah, untuk kedepannya nih Pak, apa nih strategi untuk membangun hubungan yang lebih kuat atau hubungan yang lebih baik lagi atau yang lebih erat lagi baik dengan masyarakat sipil ataupun media-media massa yang kita tahu selama ini memang mereka pun ikut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi harapan kita ke depan, yang pertama kita menjalin komunikasi terhadap ketua-ketua partai politik. Iya. Karena terkait sosial itu adalah cerminan untuk hasil partisipasi pemilih. Meskipun KPU sudah berjuang mati-matian, tapi kalau masyarakat tidak percaya dengan calon-calon tersebut, ya itu salah satu juga PR-PR partai politik. Nah, di divisi hukum ini membangun komunikasi, kemudian dalam pengawasan internal di KPU itu sendiri, mulai dari anggota sampai di staf. Kemudian kalau dia eksternal itu pengawasan terhadap partai-partai politik yang jangan sampai mereka meluas daripada aturan yang sudah dibangun dari KPU untuk mereka. Yeah. Nah, berharap partai-partai politik ini membantu KPU meyakinkan masyarakat bahwa di situ tidak ada lagi yang namanya kecurangan yang dibuat oleh KPU, tapi melainkan melemahnya masyarakat ini males milih itu aja. Nah, ini salah satu kreativitas kita juga untuk membangun suatu daerah itu selera masyarakat. Kita lihat mulai dari budaya, kemudian kita lihat dari kulturnya, bagaimana masyarakat ini menginginkan seorang pemimpin, menginginkan daripada berjalannya demokrasi. Karena KPU ini adalah penegak demokrasi dan penjaga demokrasi. Ya, mudah-mudahan selama mulai dari yang sebelum kami ngejabat sampai di hari kami yang ngejabat ini memang benar-benar amanah menjaga demokrasi ini, karena apabila cedera demokrasi ini mulainya dari KPU maka rusaklah semuanya. Maka ini yang kita bangun, mulai kita tertib dalam pelaksanaan hukum, aturan dan perundang-undangan. Luar biasa sekali ya Pak ya, sangat kompleks dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Tropa. Dan nih Pak, closing statement nih Pak. Siap. Untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, harapan dan pesan Bapak terkait dengan demokrasi lokal. Oke. Buat masyarakat khususnya Kabupaten Tulang Bawang, saya harapkan ketika ada pemilu, ketika ada pilkada, ayolah semangat memilih. Kemudian jangan sampai terjadi bentrokan antara keluarga maupun satu rumah, tetangga ataupun berkerabat, karena itu akan merugikan diri sendiri. Tapi dengan menentukan pilihannya sendiri ataupun dengan isu dengan money politik, kemudian isu-isu miring, black camping, itu tetap percaya yakin dengan teguhannya untuk memilih pemimpin, insya Allah kita akan menimbulkan pemimpin yang baik. Tapi dengan catatan, bagaimana menimbulkan pemimpin yang baik kalau masyarakat tidak antusias untuk memilih ke TPS. KPU benar-benar menegakkan demokrasi. Jadi kalau KPU menegakkan demokrasi, percuma kalau tidak didukung oleh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Pesan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, dan perbincangan kita hari ini sangat kaya informasi, sangat banyak informasi yang disampaikan kepada teman pemilih, mulai dari kita merefleksikan hasil
di pilkada, pemilu, dan juga strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh KPU serta langkah-langkah yang akan diambil KPU ke Kabupaten Tulang Bawang ke depannya. Ingat untuk seluruh teman pemilih, pilkada ataupun pemilu bukan hanya soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana menjaga kejujuran, partisipasi, keadilan dalam setiap prosesnya ya Pak ya. Satu, suara kita sangat berharga Di 5 tahun ke depan. di 5 tahun ke depan. Dan tentunya tadi apa Pak? Tidak menggunakan uang, no politik uang, no politisasi sara, no hoax dan campaign agar pemilu kita jujur dan adil. Terima kasih banyak Pak Tropa atas waktunya, atas informasinya yang kaya sekali. Semoga teman pemilih yang ada di rumah tetap setia bersama kita di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, dan tentunya tidak kapok dong Pak untuk datang di sini ya Pak ya. Itu undangannya kembali. Siap. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi terkait hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang dan juga selalu ikuti media sosial KPU Kabupaten Tulang Bawang, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok maupun YouTube ya Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan amanahnya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan baik dan lancar. Saya Fitri Hamid undur diri. Terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.